Halo teman-teman dimanapun Anda berada. Sekarang ini kita lanjutkan ke episode kelima, masih dalam jurus Meraga Sukma, masih dalam karya Mr. Bastian Tito. Jadi kemarin yang setelah kita lewati jurus 1-4, kita tahu Pendekar Wiro Sableng diantar oleh Ratu Duyung memasuki kedalaman lautan Samudra Biru di Parangtritis atau di pantai selatan, memasuki Istana Agung dengan satu tujuan untuk bertamu Nyi Roro Manggut. Kenapa Wiro Sableng sampai masuk ke area tersebut dan ingin bertemu dengan Nyi Roro Manggut? Karena ada satu keperluan. Wiro Sableng ingin menolong temannya, seorang gadis yang bernama Bunga dari alam roh, yang waktu jurus sebelumnya sempat disekap atau dipenjara oleh iblis kepala batu alis 4. Kemudian setelah memasuki pintu gerbang naga biru dalam cerita sebelumnya, tiba-tiba naga biru yang berupa patung di atas pintu gerbang itu menjadi hidup dan meliuk-liukkan badannya. Ekornya menyambar-nyambar sehingga menimbulkan gelombang air laut yang amat mengerikan. Tapi tak dinyana, naga biru yang kemudian hidup itu mendelosor di hadapan Wiro Sableng, menjilat-jilat kaki pendekar tersebut dan mengambil kampak maut 212 dari arah pinggangnya. Kemudian dengan sekejap ditelan oleh naga biru tersebut. Setelah beberapa lama kemudian ditumpahkan kembali dan dipasangkan kembali ke pinggang pendekar kita ini. Ternyata setelah dipasang kapak maut tersebut seperti mengalirkan energi yang amat kuat, dingin ke seluruh sendi-sendi tubuh pendekar kita ini, sehingga pandangannya yang semula biasa saja di dalam kedalaman itu menjadi terang benderang, seolah pandangannya menjadi lebih nyata 2 kali atau 3 kali lipat daripada pandangan semula. Itulah sebagian kisah dari jurus yang kemarin, khasiat yang diberikan naga biru kepada pendekar kita Wiro Sableng melalui kapak maut naga geni 212. Dalam episode kelima ini akan saya bacakan sedikit di hadapan Lohgatra. Jatilegowo tertawa mengekeh. Aku minta agar kau memilih bagian tubuhku paling empuk. Kau cuma menusuk telapak tanganku. Jatilegowo tertawa terbahak-bahak. Sekarang giliranku mencari bagian tubuhmu yang lunak. Lihat Badik. Maka dalam cerita ini jurus yang kelima terjadi pertempuran antara Jatilegowo dengan Lohgatra, yang mana Lohgatra ternyata yang menculik Nyi Larasati yang dibaringkan Jatilegowo di sebelah batu besar ketika dia bertempur menghadapi Daeng Sarontang. Dalam keadaan yang seperti itu, kesempatan Lohgatra untuk mencuri Nyi Larasati kemudian dibawanya lari ke arah Tegalrejo. Setelah Daeng Sarontang melarikan diri karena kalah bertempur dengan Jatilegowo, maka Jatilegowo dengan seketika mengejar pencuri tubuh Nyi Larasati ini, yang ternyata setelah bertemu dan disusul dalam satu pengejaran ternyata adalah Lohgatra. Lohgatra pernah bertempur dengan Jatilegowo waktu itu dan ditolong oleh Bujang Gila Tapak Sakti dengan Wiro Sableng. Semua kemampuan dari Adipati Salatiga ini dipreteli satu persatu dan dibuat main-main oleh Bujang Gila Tapak Sakti dan Wiro Sableng waktu buku episode sebelum ini. Karena tidak mempunyai kekuatan dan andalan ilmu yang bisa dibanggakan lagi, maka waktu itu terus
Jatilegowo melarikan diri mencari guru ke Sulawesi, ke Tanah Bugis, Makassar. Maka bertemulah dengan Deng Sarontang, yang kemudian dengan akal yang licik Jatilegowo sempat mencuri badik sumpah darah dari tempat Deng Sarontang. Nah, dalam peristiwa pertemuan kali ini, betapa marahnya Jatilegowo ketika mengetahui ternyata yang membawa lari itu Loh Gatra. Akhirnya, singkat cerita, di hutan jati Tegalrejo ini terjadi lagi pertempuran antara Loh Gatra dan Jatilegowo. Jatilegowo marah, sementara Loh Gatra mempertahankan dirinya dengan berbagai usaha, bahkan dengan berbekal keris tumbal bekisar dia menghadapi lawan di hadapannya ini. Namun teman-teman, setelah terjadi beberapa jurus, sekitarnya tempat itu menjadi amat tidak karu-karuan karena terjadi pertempuran kedua pendekar ini. Batu-batu dan debu berterbangan seperti itu, tertiup angin yang keras karena pukulan dan tendangan kedua orang ini menimbulkan tenaga yang amat kuat sehingga seperti menimbulkan angin yang kemudian membuat wilayah hutan jati Tegalrejo ini porak-poranda. Pohon-pohon bertumbangan sementara daun-daun merangas kena sabetan dari kedua senjata orang ini yang meleset dari sasaran. Setelah terjadi berganti jurus demi jurus mereka bertempur, baru ketahuan keduanya ini ternyata Loh Gatra itu sekarang ini bukan lawan dari Jatilegowo. Untung saja dalam satu kesempatan ketika badik sumpah darah akan menghabisi Loh Gatra, tiba-tiba ada penolong yang membuat Loh Gatra selamat dari tusukan badik sumpah darah. Oke teman-teman, jadi akan saya bacakan lagi sedikit. Hanya sesaat lagi ujung badik beracun akan membabat batang leher Loh Gatra. Tiba-tiba satu bayangan putih berkelebat. Satu tangan mendorong bahu Jatilegowo hingga sosok tinggi besar Adipati Salatiga ini terjajar ke samping. Sementara ujung badik maut lewat seujung kuku di depan leher Loh Gatra. Jadi karena ada gangguan dari orang yang tiba-tiba datang, sempat mendorong bahu Jatilegowo sehingga tusukan Jatilegowo yang sudah hampir mengenai Loh Gatra menjadi meleset. Siapakah dia penolong tersebut? Ternyata yang menolong dalam keadaan kritis tersebut adalah Bujanggila Tapak Sakti. Bujanggila Tapak Sakti di sini juga amat kaget. Kenapa orang yang dulu pernah dipreteli ilmu kedigdayaannya tiba-tiba sekarang ini sudah menjadi kembali pulih kekuatannya, bahkan lebih dari waktu dikerjain oleh dia dan Wiro Sableng. Jatilegowo yang terguling beberapa kali ke belakang merasakan dadanya seperti dihimpit oleh batu besar. Lantas setelah nanar matanya memandang ke depan, taulah dia bahwa yang menggagalkan rencananya itu Bujanggila Tapak Sakti. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu jurus yang kelima ini. Yang kurang lebih intinya bahwa di jurus yang kelima ini banyak terjadi pertempuran, khususnya mereka berdua antara Loh Gatra dan Jatilegowo. Kemudian datang lagi penolong yaitu Bujanggila Tapak Sakti yang menggagalkan ambisi dari Jatilegowo. Angin yang datang dari gunung Merapi yang turun
menuju arah Magelang sore itu tampak terasa dingin. Hujan rintik-rintik membasahi Kadipaten Temanggung. Pohon-pohon seperti kedinginan, sementara Gunung Sindoro dan Merbabu diselimuti kabut tipis. Kisah cerita ini selalu ada senang dan ada duka, ada cinta, ada rindu, juga ada kecewa. Laut pantai selatan masih berombak, burung camar terbang rendah menggapai percik-percik air gelombang yang mengudara. Bukit di kejauhan, bukit pasir tertidur berjajar-jajar. Apa yang terjadi di kedalaman samudra ini, di mana Wiro Sableng akan bertemu dengan Nyi Roro Manggut. Misteri, siapakah Nyi Roro Manggut? Siapakah dia? Kita akan bertemu pada jurus selanjutnya.